Bunda. Ya, Boleh. jadi pada waktu yang pertama masih menggebu-gebu karena ingin kemudian meluruskan apa yang menurut dia tidak seperti itu. Tetapi pada waktu sudah semua diutarakan, lalu kemudian harus diulang lagi pada situasi yang berbeda, mungkin ada rasa capek juga, ya. Dan tentunya dia melihat impact dari apa yang sudah dia utarakan itu di luar sana kemudian jadi terjadi seperti apa. Pro dan kontranya makin keras, misalnya seperti itu. Gak semua orang siap untuk menerima hal tersebut. Sehingga pada waktu yang berikutnya dia merasa bahwa sudah pengacara saja yang bicara. Dia merasa sudah semua yang dia ingin utarakan sudah pernah dia utarakan gitu. Kalau menurut saya akan lebih baik kalau misalnya semua memang sudah diutarakan, tapi kalau perlu tidak usah ke media aja lagi. Tapi tetap yang ingin diperjuangkan itu mesti harus dipaparkan secara jelas supaya kemudian apa yang diharapkan bisa keluar seperti apa yang dia inginkan gitu. Dan saya nggak merasa melihat bahwa ini orang jadi gentar karena dia tidak bicara, tetapi lebih karena udah capek ya, semua udah saya omongin nih gitu. Nanti kalau mau ditanya kan pasti ngulang lagi kan gitu ya. Dan tiap kali ngulang itu jangan kira tidak membuat hati luka. Setiap kali hal itu dia ingat bahwa seluruh Indonesia mengetahui tentang sesuatu yang tidak perlu diketahui. Begitu banyak orang yang menghujat dia, bagaimana orang ada yang pro and kontra dan sebagainya, itu pasti berdampak pada secara psikologis pada diri orang ini. Makanya lebih baik diam saja. Dan kalau dilihat dari sisi mental sama psikologis juga kan ini kan kalau misalkan bertubi-tubi Bunda ya, mulai dari perceraiannya terus sampai dia diisukan terkena HIV sampai juga eh, terkait perselingkuhan dan macam-macam, dan dia sudah mengeluarkan pembelaan di beberapa podcast itu sudah ada dia mengeluarkan apa di saat di persidangan mengeluarkan pembelaan namun seperti tidak didengarkan oleh hakim, dan itu yang membuat dirinya tuh dia bilang itu hancur dan dia seakan-akan tidak diterima gitu kan. Dan seperti apa sih Bunda mungkin yang bisa Bunda gambarkan dari sosok Paul lain yang tadi dia sempat cerita tentang dirinya itu sendiri? Sebetulnya kalau saya melihatnya bahwa dia ingin adanya satu hal yang betul-betul objektif apa yang terjadi pada masalah dia. Tapi yang terjadi kok kayaknya tidak seperti itu. Jadi agak dibelokkan atau agak apa, saya kan nggak tahu masalahnya ya. Tetapi maksudnya saya bahwa ada hal yang dia ingin dia utarakan. Tapi mungkin ada beda kekuatan antara yang punyanya versi yang sana dengan dia gitu. Makanya dia mungkin sedang mencari jalan bagaimana bisa mendapatkan dukungan dari, ya mungkin juga dari Komnas, dari macam-macam itu agar dia merasa bahwa saya ini ada loh orang yang masih mempercayai saya bahwa ini bukan hal ini yang terjadi. Namun kalau menurut saya itu penting kalau untuk yang secara untuk mengeluarkan apa yang ingin dicapai ya. Tetapi menurut saya nggak usah ke media gitu. Kenapa? Karena apapun yang dilontarkan di sana, tidak ada orang yang di luar sana tuh yang paham tentang masalahnya, tetapi pasti akan memberikan statement persepsi yang belum tentu pas seperti apa masalah yang terjadi. Jadi memang kalau saya lihat yang bersangkutan itu letih, nggak mau lagi ngomong, bisa dipahami. Karena luka hati akibat dari pro and kontra itu luar biasa. Begitu itu di-up di media sosial. Sebaiknya kalau menurut saya yang ke sosial media ini diselesaikan, tidak usah dilakukan lagi, tetapi kepada memang yang pihak-pihak yang bisa mendukung atau memberikan jalan keluar pada masalah ini mungkin harus tetap diperjuangkan kalau itu memang betul dan real gitu. Dengan terpuruknya atau dengan banyaknya gempuran permasalahan ini terhadap Paula sendiri itu jika berjangka panjang itu akan dapat merusak psikologis atau mental juga sih. Ya bisa pasti jadi rasanya nggak nyaman, rasanya bahwa setiap kali dia keluar kemana orang dia akan berpikir orang itu akan mikir apa ya tentang saya, bisa macam-macam ya. Dan itu berdampak pada kinerja juga pasti pekerjaan, berdampak kepada bagaimana dia mengontrol emosinya, bagaimana dia berhubungan dengan anaknya, dengan keluarganya itu pasti berdampak. Kesedihannya ini
apa yang terjadi pada diri setiap orang yang punya masalah beruntun seperti ini nggak sama ya, impact-nya kepada tiap orang tuh beda-beda. Ada yang seolah-olah cool, tetapi sebenarnya dalamnya hancur. Ada yang memperlihatkan yang nangis-nangis, meraung-raung, ada yang kelihatan seperti kalem, tapi juga di dalamnya hancur gitu, bisa aja. Dan ini menurut saya logis kalau menghadapi situasi yang seperti ini. Berarti tadi kan udah bilang lebih baik memang tidak tidak ke media gitu kan, dia lebih fokus untuk bisa apa mengurus hal tersebut secara mungkin bisa bilang secara diam-diam gitu, benda yang Ya, bukan lebih. secara diam-diam, tetapi fokus pada memang yang apa yang mau dilakukan dengan pihak-pihak tertentu yang dianggap bisa dapat membantu dia, kalau menurut saya gitu. Karena nanti ini kayak gini, tiba-tiba bicara di media sosial, yang satu kelihatan diam, orang pro ke yang itu, atau kelihatan bahwa yang salah teriak-teriak, yang diem itu kayaknya jadi oke banget gitu. Dan itu kan pasti terus bergantian antara pro dan kontranya gitu, dan nggak tidak habis-habis. Dan ini yang kalau menurut saya nggak setiap orang kuat untuk menghadapinya. Apa yang dikatakan netizen atau followers kayak atau apa itu belum tentu benar. Mereka nggak ngerti masalahnya, tetapi pada waktu kemudian dia bangun dengan persepsinya sendiri, jadilah kemudian yang ditulis, yang diutarakan itu bisa menyakiti hati orang. Gitu. Nah bunda, beda halnya mungkin dengan Mbak Im sendiri, di mana sosok Mbak Im ini yang mungkin bisa dilihat itu jauh lebih santai atau jauh lebih tenang dibandingin Paula. Paula yang seakan akan ini terlihat sangat murung atau merenung dengan permasalahan tersebut. Beda dengan Mbak Im yang pada apa dia mengeluarkan atau memberitahukan bahwa yang kayak satu contoh soal soal Paula yang mengidap HIV sebelum menikah itu kan ya, itu terus tiba-tiba Baim mengeluarkan bahwa dirinya terbebas dari HIV saat pemeriksaan kesehatan tersebut gitu. Dan sampai detik ini pun Baim tidak terlihat sulit atau tidak terlihat dengan adanya masalah. Ini melihatnya seperti apa Bunda? Ya, jadi kan orang kalau menghadapi satu masalah, reaksinya itu pasti beda-beda. Ada yang modelnya yang kayak nggak kelihatan ada masalah, tetapi ada juga yang kemudian kelihatannya meronta-ronta atau tantrum sendiri atau apa gitu, sehingga kelihatan nanti bagi orang lain itu sebagai sesuatu yang oh ini akan dia masalahnya gitu, jadi dia jadi cepat marah dan sebagainya. Bagaimana orang mengontrol emosinya itu sangat berpengaruh. Bagaimana orang bisa memainkan perannya itu juga sangat berpengaruh. Memainkan peran itu maksud saya dia tahu harus bersikap seperti apa, ya. Dan apa namanya, kita belum tahu benar nih apa yang terjadi ini, apakah benar atau tidak, apa yang diutarakan benar atau tidak, ya. Dan kemudian dengan ada apa statement bahwa saya sudah periksa, saya ini negatif, saya ini, itu kalau menurut saya jadi makin memperkeruh situasi, ya. Dan kalau kalau hal ini terus terjadi, lama-lama yang nanti kelihatan kalem pun bisa juga termakan gitu. Kalau menurut saya stop aja lah udah dengan media sosial. Mau diluruskan silakan diluruskan dengan memang pihak-pihak yang bisa membantu untuk bisa meluruskan ini. Saya nggak ngomong atas nama siapa, tapi tidak berpihak juga dengan siapa. Tetapi masalah ini artinya walaupun sudah ketok palu belum selesai. Karena belum selesai kemudian jadi berlarut-larut. Apakah di dalam persidangan pertama itu ada masalah kesalahan dalam hal tertentu secara teknis, saya nggak tahu. Tapi impact-nya makin banyak nih ke belakang. Biasanya kalau sudah ketok palu sudah selesai, apa yang diinginkan kedua belah pihak untuk berpisah sudah beres. Tapi kalau ini kalau saya lihat belum, karena masih ada tersisa rasa nggak nyaman dari salah satu pihak gitu. Makanya bereskan dulu, selesaikan, dan kemudian mungkin menjadi diri sendiri, menjadi apa adanya, real, itu jauh lebih baik daripada pretending, berpura-pura. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan. Iya. Ingat dulu aja ya, ini ada anak. Jadi jangan kita bikin sesuatu yang terlalu panjang dramanya yang berdampak pada anak nantinya. Ya, benar. Mungkin sedikit konteks di eh, apa ruang lingkup sosial aja Bunda seperti itu, atau nggak usah disebut Mbak Im.
atau mungkin bisa terjadi pada orang lain juga Bunda. Seseorang yang selalu melakukan atau mengabadikan momen atau kisah dalam di hidupnya gitu kan, mau itu sulit susah, ada keributan atau kesenangan. Sebenarnya dilihat seperti itu psikologisnya seperti apa sih Bunda? Apakah ada rasa kecemasan, ketakutan terus pada Manusia itu membangun image itu bisa dengan cara macam-macam, ya. Ada orang nggak cukup hanya untuk tetangganya yang lihat betapa baiknya dia kepada lingkungan, harus butuh tambahan bahwa orang lingkungan yang lebih luas harus tahu tentang dia. Kalau di agama Islam, yang kiri memberi, yang kanan nggak usah tahu. Yang kanan memberi, yang kiri nggak usah tahu tangan kita. Apalagi kalau kita berbuat baik ini untuk sesuatu yang apa ya, lebih sifatnya diniatkan nawa itunya mulia banget gitu. Nggak perlu sebetulnya kalau menurut saya untuk diekspos gitu, ya. Itu cukup dicatat oleh Allah. Tetapi kalau kita mau membangun pencitraan kita, manusia gini, manusia itu konsep dirinya, gambaran dia tentang dirinya itu dia lihat dari saya ini siapa. Oh, saya pandai berbicara, saya ini orangnya lemah dalam hal apa, saya orangnya lebih senang menjadi orang yang ahli sedekah misalnya itu. Gambaran dia tentang dirinya itu kadang-kadang hanya dilihat suka orang tertentu, saya ganteng, saya putih, saya artis, saya famous. Apa namanya famous tuh? Eh, menarik atau famous apa? tuh terkenal. Terkenal. Nah, tapi kalau orang itu nggak pakai terkenal ya mungkin dia nggak butuh support-support yang seperti selalu ada video tertentu untuk bisa menunjukkan dia seperti itu gitu. Karena orang yang punya konsep diri yang betul tentang dirinya, nanti dia evaluasi tentang konsep dirinya itu, yaitu self esteem, harga diri. Dia lihat, oh saya ahli sedekah positif, saya orangnya pemberang, oh negatif, saya ini. Nanti kalau positifnya banyak, self esteemnya tinggi, itu berdampak pada percaya diri. Tetapi kalau membangun konsep dirinya itu dari hal-hal yang memang harus didukung dengan hal-hal lain, tidak apa yang dari pure dari dirinya, orang seluruh dunia harus tahu, harus membackup itu, kita tergantung sama lingkungan. Yang penting kan manusia itu melihat dirinya seperti apa, kalau menurut saya gitu. Pada waktu dia kemudian memberikan apa namanya sedekahnya, perhatiannya kepada orang, menurut saya nggak perlu untuk diperlihatkan gitu, nggak perlu diperlihatkan kepada dunia luas, nggak perlu sampai seperti itu. Menjadi terkenal bukan sesuatu yang ibaratnya mudah, dan kemudian untuk itu kadang-kadang orang ingin mempertahankan hal tersebut. Orang terkenal kan pasti punya aksesori, nah aksesorinya tuh dipertahankan. Kalau sampai aksesori itu hilang, protol gitu, hilang semua, tinggal apa nanti? Cukup konsep diri yang jelas tentang seseorang, self esteem yang positif tentang dia sendiri, dia menilai diri sendiri, dia bisa percaya diri. Kan dalam hidup kita nggak perlu orang semua harus melihat kita jadi orang jagoan. Nggak apa-apa, nggak orang nggak melihat kita sebagai seperti itu, asal kita berbuat baik dan dinilainya kan dari niat nawa itunya. Bunda terakhir Bunda, terakhir eh, tentang orang-orang NPD Bunda, tentang orang NPD, bener gak sih kalau orang-orang NPD itu orang yang ingin diakui? Tadi Bunda sempat bilang, dan ingin diakui dan Iya. merasa dirinya selalu benar, dan dia adalah omongannya adalah Tuhan, Ya, omongannya dia itu. orang yang kayak begitu kan memang orang yang ingin dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa dan sebagainya. Cuman untuk menegakkan diagnosa bahwa seseorang itu NPD atau tidak, itu perlu assessment yang cukup panjang. Kita nggak bisa lihat dari satu sisi, dua sisi, tiga sisi itu oke-oke, itu pasti NPD, belum tentu. Tapi ada kecenderungan seperti itu mungkin. Karena setiap orang ingin kelihatan ditampil foto, kenapa diupload di media sosial, semua orang melakukan itu kan untuk dilihat gitu ya, sama juga kan berarti, tapi kan ada batasannya. Nah, assessment ini yang harus bagus dulu, baru kita bisa menegakkan diagnosa bahwa dia NPD atau bukan. Karena begitu dia ditegakkan diagnosa NPD, prognosanya bisa berubah atau tidak itu sangat tergantung dari hal tersebut gitu.
Kalau saya nggak terlalu harus di apa dicap ini NPD bukan, nggak penting itu. Yang penting ada berbuat baik untuk kemudian tidak terlalu diekspos ke kiri ke kanan. Kalau perlu kita harusnya tahu saya ini lemahnya di mana, harus perbaikan ke depannya seperti apa. Itu aja.